Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Apakah yang dimaksud dengan seorang pengikut? Iman kita menyatakan bahwa setiap dari kita, umat awam, kaum tetabis, dan yang dikuduskan, memiliki sebuah panggilan. Di dalam akar kata murid terdapat kata disiplin, dan inilah yang Yesus minta dari kita dalam perikop Injil hari ini. Dia menasihati kita untuk tetap fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Kasih kita kepada semua orang, termasuk mereka yang ada di dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas kita, haruslah berakar dari panggilan pertama, yakni kasih yang memenuhi seluruh hati kita. Apa yang dimaksud dengan istirahat? Yesus mengingatkan seorang calon pengikutnya bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak memaksudkan hal ini secara harfiah karena ayat-ayat lain dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus sedang beristirahat atau tidur. Yesus memaksudkan bahwa komitmen kita terhadap misi, pekerjaan yang Dia berikan kepada kita akan membutuhkan perhatian dan usaha yang penuh setiap hari. Jika kita ingin mengikutinya, pemuritan kita akan membutuhkan pelepasan diri, fokus, dan kedisiplinan. Saudara-saudari, teman bicara Yesus yang tidak disebutkan namanya, masing-masing dengan caranya sendiri, mengangkat kewajiban keluarga sebagai alasan untuk menunda permulaan misi mereka mengikuti Tuhan. Jawaban Yesus mengindikasikan bahwa kewajiban-kewajiban itu tidak cukup sebagai alasan, bahkan dapat menghalangi kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Haruskah kita melalaikan kewajiban kita? Tidak. Sebaliknya, yang paling penting adalah kita harus tetap dekat dengan Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus membedakan kehendaknya setiap saat, sehingga kita memilih di antara dua hal. Kita menyelaraskan diri kita dengan apa yang Kristus minta dari kita. Bimbingan rohani dapat membantu proses pembedaan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku.